Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan tahun Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pendidik di Sekolah Budi Bung Karno. Alhamdulillah pada siang hari ini kita selalu keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri kegiatan rutin yaitu kegiatan rombel intern, dan hari ini akan diawali dengan pemimbasan dari Bunda Lilis selaku guru TK A ya. Materi hari ini yaitu terkait pedagogi. Semoga apa yang akan disampaikan Bunda Lilis bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita praktekkan bersama di kelas kita masing-masing. Tetap semangat, tetap PBB ya. Apa PBB kemarin? Pola pikir bertumbuh ya. Sudah tidak bergerak lagi, tapi pola pikirnya kita yang harus bertumbuh. Oke, itu saja dari saya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang Bu. Masih Siang. semangat. Semangat. Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Yes. Semangat dan sehat. Baik, saya akan mulai dengan pembelajaran mendalam. Kemarin sudah saya paparkan tentang apa itu sih pembelajaran mendalam itu. Nah, ini kurang lebihnya saya ulangi lagi, pengalaman belajar pada anak, pembelajaran mendalam. Yang di sini diawali dengan anak itu memahami dulu, mengaplikasi, selanjutnya baru merefleksi. Nah, untuk memahami ini sendiri, tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, ini ibu ya, kalau kita mau membuat ini aplikasinya ke dalam kegiatan pembelajaran atau LPM ya. Nah, di dalam LPM ini ada dalam pembelajaran ini ada 3 tahapan. Ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang memahami itu kira-kira seperti apa? Nah, anak-anak ini di 1 minggu itu ada yang ketemunya 5 kali tatap muka, di Senin sampai hari Jumat. Katakanlah 5 hari kalau di negeri bukannya yang bulan-bulan. Nah, yang untuk memahami ini kira-kira bunda-bunda ada pemikiran nggak kira-kira untuk memahami ini seperti apa? Terus nanti itu di LPM-nya itu apakah ditaruh di depan, di tengah, atau di bagian terakhir, atau menyebar? Monggo ada yang ingin sharing? Bulannya dulu, barangkali ada yang disampaikan. Menurut saya itu fleksibel ya, bisa dilakukan secara bertahap atau bisa lompat-lompat ya, menurut saya gitu. Maksudnya lompat-lompat itu tetap tahapannya dimulai dari memahami dulu ya. Kalau anak sudah benar-benar paham apa yang akan dibicarakan, baru dia harus mengaplikasikan ya. Istilahnya mengaplikasikan ini biar ada kesan bermakna, anak melakukan begitu. Setelah melakukan itu tentunya ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, setelah kita tahu dari mengaplikasi ini, kita refleksi kenapa kita gagal, kenapa kita berhasil. Nah, disinilah kita merefleksi agar kedepannya bisa lebih baik lagi begitu. Terima kasih buat Bunda Ratna. Ini saya pilih 2 bunda ya. Untuk selanjutnya, gimana kalau Bunda Tini ada yang mau disaringkan? Karena ada yang mau ditambahkan untuk memahami, mengaplikasikan atau merefleksi. Bisa kita memahami itu
kebetulan kalau anak TK itu kan 5 hari ya. Jadi kita mungkin dalam hari Senin, Selasa itu kita pahamkan dulu di materi itu, dan nanti kalau sudah paham baru kita eksekusi di mengaplikasinya itu. Kalau anak-anak sudah paham dengan semuanya, nanti kita di tindak lanjutnya di akhir pembelajaran itu baru kita merefleksikan. Jadi dari 1 minggu itu kita pahamkan dulu, mungkin 2 hari cukup. Mungkin kalau memang belum paham lagi bisa diulang lagi sampai anak itu paham dulu dari materi itu, baru nanti kita ulang lagi dengan mengaplikasinya itu dengan materi yang sesuai dengan minat anak itu. Jadi intinya materi itu anak-anak sudah paham semua. Jadi dengan runtutan memahami, mengaplikasi, merefleksi di akhir, mungkin di hari Jumat itu bisa kita refleksi dari materi satu tema itu gitu. Baik, terima kasih. Yang disampaikan Bunda Ratna, Bunda Dini sudah benar. Jadi konsepnya untuk pembelajaran mendalam itu memang ada 3 tahapan ini. Jadi diawali dengan memahami. Memahami ini anak-anak bisa dengan media konten, bisa dengan membacakan buku, ataupun dengan media yang lebih aplikatif yang tentunya anak itu paham dengan apa yang dimaksud dengan tema materi yang akan diberikan gurunya. Nah, ini yang untuk aplikasi ini, seperti yang disampaikan Bunda ini, aplikasikan. Yang disampaikan Bunda Ratna juga benar. Jadi di sini anak-anak itu akan dari memahami, akhirnya dia itu paham. Yang bermakna itu di sini mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, ini misalkan kalau kegiatan itu lebih kayak aksinya ya di sini diaplikasikan ini. Selanjutnya dari memahami, mengaplikasikan, baru yang terakhir merefleksikan. Nah, proses ini peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari kegiatan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan. Jadi anak itu dengan kegiatan ini mereka akan mampu, ternyata seperti ini ya. Misalkan di tema-tema yang anak-anak itu harus digali untuk dia berpikir, dan itu membutuhkan sesuatu yang benar-benar pemahaman yang lebih, dan dengan media yang benar-benar yang bagus. Jadi prakteknya di sini, ternyata dengan aku itu mulai meraba, melihat, terus selanjutnya aku mulai mengeksekusikan dengan misalkan membuat produk, ternyata seperti ini. Nah, tanya nanti diri sendiri. Ternyata kalau tidak memakai ini, itu seperti ini. Nah, itu warnanya merefleksikan diri. Untuk implementasi pembelajaran mendalam, ini yang perlu juga pahami. Yang pertama, perencanaan PM melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik, peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Nah, ini sangat nggak boleh ada yang tertinggal. Meskipun ini mitra pembelajaran itu kadang kita itu juga lalai ya. Ini ya sudah kita kemas dengan yang ada aja, tidak melibatkan itu juga nggak perlu. Jadi ini harus di setiap tematik kita juga melibatkan dulu. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ini dengan perencanaan ini akan keberhasilan kita dalam pembelajaran itu di sini. Kalau gurunya itu dalam perencanaannya nggak kuat, dia nggak paham tentang karakteristik bisa didik, materi yang akan diajarkan, dan lain-lain. Nah, di sini nanti untuk tindak lanjut di kelas pada saat pembelajarannya itu nanti bisa untuk targetnya itu bisa kurang sesuai. Pelaksanaan dengan prinsip kesadaran bermakna dan menggembirakan melalui pengalaman belajar memahami dan refleksi.
sini anak-anak berkesadaran bermakna. Jadi bikin pembelajaran yang benar-benar itu anak-anak itu paham mengenal. Jadi katakanlah kalau kita pakai tematik yang abstrak, tapi ini saya kasih contoh ya, misalkan yang paling kekinian itu kan sekarang itu YouTuber, itu kan bagus sebenarnya. Nah, apakah di sini anak-anak itu sesuai enggak? Nah, kalau YouTuber di usia TK itu benar bagus, tapi untuk ini kebermaknaan itu apa dia itu sampai di situ. Kan nanti yang paham itu gurunya ya. Jadi kalau usia di 3 atau sampai 6 tahun itu gimana kita memilih tema ataupun model yang bermakna seperti apa. Terus ada asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Proses penyusunan perencanaan pembelajaran DP ini benar-benar dikatakan ya, DP seperti apa, baru kita menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dan yang terakhir perencanaan pembelajaran dan asesmen. Ini dalam pembelajaran mendalam ada nilai agama dan budi pekerti dari diri, dasar literasi, matematik, sains, teknologi, bahasa, dan seni. Lihat, ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan contoh alur tujuan pembelajarannya yang telah tersedia ataupun memodifikasi contoh alur tujuan pembelajaran dengan menyelesaikan kebutuhan peserta didik berkarakter dan bersama dengan pendidikan. Selain itu, pendidik dapat menyusun alur tujuan pembelajaran secara diri sesuai dengan kesiapan dan pendidikan. Dan terakhir, tidak ada format komponen yang digunakan oleh pemerintah. Komponen alur tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan satu pendidik. Jadi dulu ini dari poin ketiga ini sudah jelas. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi kalau misalkan kita pada saat keluar terus ada seperti ini ya, itu hanya mereka. Yang penting itu tetap di konteks yang benar. Kalau soal misalkan template-nya aja ataupun ada sedikit perbedaan, memang setiap lingkungan itu kan beda. Asesmen pembelajaran mendalam ini seperti apa asesmen pembelajaran mendalam? Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan cara perkembangan atau hasil belajar sendiri. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, asesmen sendiri ada berapa benda? Asesmen macam-macam ya. Checklist itu kan? Ya, kan dia. Tekniknya. Informasi dan ini yang kadang kita langsung di sini ya. Enggak, makanya ya. Kalau semakin kan Enggak, ya benar. Kalau kita menerangkan seperti ini, tapi kadang nggak ada yang sedikit melebar. Misalkan ini penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini kan goalnya itu di mana sebenarnya? Rapot. Rapot itu dari mana? Dari hasil formatif. Hasil formatif. Iya, ada bisa. Kalau yang ini jelaskan dari penilaian yang tadi checklist terus apa lagi? Nah, penilaian sumatif itu juga bisa keluar di saat seperti sekarang ini kondisi apa? Setelah tema habis penanyaan. Jadi penanyaan itu juga yang apa ya? Aku penanyaan Pak Sobi kan seperti ini juga. Penanyaan itu bisa kita lihat melalui asesmen anak. Jadi kira-kira
kebutuhan apa sih anak itu pada saat kita melakukan pembelajaran ada yang kurang. Nah, bisa juga pemetaan pada anak-anak itu sendiri. Jadi misalkan selain ini tingkat keberhasilannya 50% katakan, ada juga anak si B ini ternyata ini lebih khusus ke kayak anak berkebutuhan khusus. Jadi itu bisa di penganiayaan untuk penilaian semua kebutuhan. Jadi tidak semerta-merta ini dari checklist apa terus tapi juga dari itu juga penganiayaan tidak ada juga. Jadi ini kumpulan dari Penilaian itu dari sama dengan individual gitu ya. Jadi kan kadang itu dan itu tidak hanya berupa worksheet ataupun apapun. Penganiayaan itu fleksibel luas. Dengan kita bercerita tentang jawab, aktivitas motorik. Jadi ragamnya itu tidak hanya aku penganiayaan kayak anak SD gitu. Dengan tema ini, ayo ngitung bareng. Ayo kita tema booming istilahnya. Jadi penganiayaan ini luas. Penilaian proyek, proyek. Oke, sudah. Kan misalnya ini pernah. Ini lewat bunda. Ya. Oke. Nah, prinsip assessment berkeadilan, otentik, objektif, edukatif, holistik. Nah, ini tadi holistik itu masuk di penganiayaan tadi. Berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak dijelaskan oleh latar belakang identitas ataupun kebutuhan khusus pendidik. Jadi ini tuh ya tadi kembali ke apa? Pemetaan ya. Dan misalkan anak si A si B nilainya itu sama, padahal jelas-jelas pada saat asesmen awal anak itu tidak sama. Apakah bisa dinilai sama anak itu? Tidak. Ya. Nah, jadi ini berkeadilan itu maksudnya seperti itu. Otentik, penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari berfokus proses ataupun produk belajar dalam konteks yang nyata, bermakna, bertujuan mengukur kompetisi nyata. Nah, ini penilaian biasanya dalam bentuk apa? Berfokus proses dan produk kata penilaian. Masih ada yang bisa mengubah perilaku, bisa memproduksi. Penilaian yang harusnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik dan orang tua untuk menilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Kira-kira apa yang Ibu bisa? Edukatif? Ini ada hubungannya dengan orang tua. Ini tidak apa. Kerjasama, katanya aktivitasnya ini kayak itu ya, lebih ke sosial emosional gitu, cara pembiasaan. Betul, di rumah diajarkan bagaimana itu akan terbawa di sekolah, seperti minta maaf, karakter itu nggak harus materi pelajaran gimana. Kalau yang ini Jess ini. Ayo, gimana? Assessment holistik. Asesmen. Hampir sama, tapi ini pengaruh ke kebiasaan, misalkan pengetahuan keterampilan dan sikap. Kadang itu ada orang tua yang terampil atau ngajari anak aku meletakkan sandal di tempatnya atau perhatikan gitu ya. Ini perkembangan belajar juga pengetahuan keterampilan Baik Ibu Iya. Kalau keseluruhan bisa juga seperti itu. Jadi kayak pendidikan karakter terus terintegrasi juga dengan motoriknya, terus dengan orang tuanya kayak
sikap, pengetahuan, kognitifnya juga. Jadi ini lebih kayak pembiasaan itu. Setelah di depan baris masuk kelas, senyum, terus naruh sepatu, terus kebiasaan di rumah seperti apa, apakah sama. Ya, kalau di rumah kan nggak mungkin ini tos dulu ke sama Ya. ayah, nggak minimal tuh kalau dia datang ke rumah atau pulang ke rumah assalamualaikum, mana ya anaknya bunda. Nah itu nanti kalau kita terbiasa seperti itu, anak-anak itu pasti akan sebelum kita lupa, waktu kita lupa dia hanya lo udah sudah datang, jadi kayak apa ya? Ini kayak kasusnya Aisyah. Aisyah TBA. Mamanya pernah cerita. Jadi dia mamanya itu lengah menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Akhirnya, bunda, bukan di situ, di sana. Bilangnya itu dari sekolahnya. Itu bentuk dari Apa yang dibawa karakter. sekolah yang di sekolah dibawa pemahaman. Tapi itu cakupannya ada motorik, ada karakter. Nah itu gurunya itu di situ. Ini intinya pembelajaran mendalam. Ya. Teknik. Nah ini teknik asesmen ini sudah benar-benar sudah paham ya, observasi, itu juga portfolio, ini sudah paham ya. Ini checklist. Di dalam checklist itu ada apa saja, daftar informasi, daftar jadi diri, karakteristik, daftar ranking. Jangan anekdot, misalkan juga dari observasi yang difokuskan pada performa penampilan kelas. Hasil karya bukti. Nah ini nanti ada contohnya. Ilustrasinya Rencana pembelajaran mendalam. Nggak percaya. Aku nggak percaya. tahu namai. Menurut Bapak Ibu, itu Bapak Ibu, ada beberapa macam perencanaan pembelajaran. Sebutkan. Jadi saya ingin itu. Bisa diperjelas. Harus Pak. Nah, perencanaan pembelajaran. Dulu KUSP, karakteristik, visi-misi, perencanaan, kontrol, evaluasi. Nah, perencanaan kelas ada dua. Ini menyangkut apa? Satuan pendidikan, satuan sekolah. Jadi perencanaan ada dua. Satu unit pembelajaran, satu sekolah. Nah, ini sangat berkaitan dengan kepala sekolah yang identitas tujuan pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Ini yang tadi. Ini nanti dibaca aja ya, enggak ya. Hati-hati ilustrasi udah senang. Nah, ini apa namanya? Perencanaan pembelajaran. Tadi saya sempat ini ya. Belum sih. Keterlibatan itu? Kemitraan. Ya, kemitraan. Nah, di sini tuh ada pemanfaatan digital. Ini yang sekarang kan memang rata-rata kita pakai ini juga. Ini belajar, ini terus kemitraan. Nah ini kemitraan, nah misalkan, nah setiap kita menyusun RPM itu harus ada ini. Nah ini PR dari kita. Kira-kira apa semua tema itu ada keterlibatan ini? Padahal di sini tuh harus masuk. Ada juga teman-teman Ya selain teman, orang tua selain itu. orang tua kan enggak sering-sering kita libatkan ya, sering-sering Ini kayak misalkan itu dalam loh, misalkan kalau lebih ke kayak field trip, terus lingkungan belajar di luar, karakteristik sekolah, karakteristik apa? Iya, sekolah itu.
Jadi kayak kemarin Bu Era itu ini pernikahan ini pada saat tema profesi dia kan pembantu. Jadi sini sebenarnya dari data semua. Nah kalau yang ini identifikasi ini kita minimal sehari itu harus pilih 4. Melalui badan kemitraan dengan literasi. Ya itu juga. Berarti gini, kemitraan itu tidak setiap minggu kita buat itu. RPM yang setiap kita buat itu tidak harus kemitraan itu lengkap. Jadi kemitraannya tiap minggunya itu kan nggak tiap hari kita nggak keluar, nggak tiap minggu kita keluar atau mendatangkan narasumber gitu ya. Jadi mungkin bisa ditulis guru, siswa, kepala sekolah, orang tua. Ya itu 4 atau 5 lah, ya kan? Tergantung tema. Ya tergantung tema. Tergantung tema dan kita mendatangkan enggak? Kita membutuhkan orang tua enggak? Kita membutuhkan lingkungan luar enggak? Kalau kita keluar berarti enggak harus memaksakan keadaan yang mengada-adakan kemitraan. Jadi pengaruhnya gimana? Perencanaan. Saya seringnya kan ya guru, orang tua. Jadi kalau kita mau bikin RPM tuh kita kudu duwe angan-angan apa itu? Ya, baru kalau keluar ada baru kita sebutkan ini. Jadi harus RPM dibuat kembali lagi ke topik. Iya, Pertanyaan saya itu bagus itu mengingatkan. Jadi RPM itu ya, misalkan hari ini gini. hari tema pertama hari Senin. Itu pernah yang disampaikan Bu Ratna. Judulnya kayak gini. Hari ini aku ngajar. Pada saat refleksi itu kita sampaikan, anak-anak besok kita mau belajar apa? Selanjutnya gitu. Jadi disusun mulai di akhir tema. Misalkan hari ini tema tanaman hari Jumat. Nah setelah minggu depan itu kan misalkan binatang. Nah kadang ya apa ya anak-anak itu nggak sampai melebar. Kita itu temanya binatang. Jadi anak-anak besok kita mau belajar apa? Besok itu Bunda mau tunjukin binatang ini loh. Nah dikasih clue otomatis. Oh ya Bunda aku apa? Nah jadi akhirnya nggak melebar. Kan kadang anak-anak ya Bunda aku mau belajar di lapangan aja. Karena itu tidak ada kata pematik. Karena anak belum paham maunya apa. Karena itu kan hanya gambaran. Kalau saya, jadi kalau saya mungkin yang masukan dari teman-teman dan teman-teman juga yang di daerah itu sebaiknya mungkin RPM itu dibuat hari pertama sebelum kita masuk kelas. Jadi hari pertama itu masuk kelas, menjelaskan. Baru Situ guru juara ide. anak-anak kan paham. Oh ternyata tema kita hari ini adalah kesehatan. Kesehatan itu nanti kita membahas apa aja. Nah, nanti anak-anak yang mau kegiatan. Oke, besok kita mau main apa? Besoknya lagi main apa? Besoknya lagi main apa sampai akhir atau ending materi itu habis. Nah jadi RPM itu kalau diskusi kemarin tapi minggunya terakhir ya tergantung ke sekolahnya masing-masing. Dibuat itu setelah kita diskusi dengan anak-anak. Jadi setelah kita mengajar bisa juga di saat diskusi pada awal kita hari pertama. Ya, Nah, itu kan saya juga masukkan ya di akhir, ya Jumat terakhir kita depan anak. Apakah Anda punya waktu untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan? Gambaran itu berbeda otak anak-anak dan otak kita. Kita mungkin menangkap ya gambaran, oh tentang kesehatan, kita jelaskan itu ya dengan ini kan jelaskan sebenarnya ya 10 menit. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Jadi kalau kemarin masukannya dari teman-teman itu membuat RPM itu setelah kita masuk kelas itu. Cuman ya kembali ke sekolah masing-masing. Ada yang hamil 3, ada yang malah di awal sebelum pembelajaran. Itu juga termasuk itu sih Bu, kreativitasnya gurunya. Jadi misalkan mau di depan itu lebih memudahkan juga sih guru dan anaknya. Tapi di belakang itu terlalu mepet. Kalau menurut saya sih kalau di awal enak gurunya. Jadi saat guru yang membuat apa kan nggak repot. Tapi kalau hari Senin
itu maunya anak-anak benar-benar pembelajaran itu bermakna karena mereka sendiri yang membuat. Tapi apa ya Bu? Nah, Iya, kan Saya selalu mengatakan itu ya, Bu. bisa dari sering Di TKB itu saya sama Bu Darina ini sudah jadi partner kan ya. Jadi setiap Senin masuk ke tema itu saya memantik sampai dicatat semua pendapatnya anak itu dicatat dulu. Nah, dari temuan ini anak-anak itu mau belajar apa dari beberapa ini baru dipetakan. Besok kangkung, terus lagi strawberry. Baru saya itu kayak yang diarahkan oleh ini vaksinnya begini nih bibit-bibit kayak indah ya. Ketika bincang-bincang itu karena saya kan nggak ikut langsung pelatihan ya begini, tapi diskusi yang panjang itu akhirnya membuahkan hasil gitu, artinya pemahaman tentang pembelajaran mendalam itu betul-betul Iya. Nah, Jadi benar sih teman-teman, jadi tergantung gurunya. Ada yang suka di belakang, ada yang di depan. Yang penting tuh kita memunculkan di akhir. Di akhirnya refleksi. Di setelah refleksi dulu. Jadi setelah refleksi itu kita pemantik. awal Ini bukan di refleksi. Awalnya Senin itu yang dimemahami. Itu cuma gini, Senin depan kita belajar apa? Oh, Kita terakhir. pemantik, iya. Jadi bukan akhir tema. Iya, itu salah itu ya. Jadi Iya. di akhir setelah refleksi itu, Tetap Senin awal. kita belajar apa? Senin itu Bundaris mau itu loh, mau mengenalkan ini lah. Akhirnya anak-anak, oh ya bunda, berarti Senin kita belajar itu kodok. Nah, misalkan kayak itu. Jadi bukan di refleksinya, tapi di akhir. Awal. Jadi ada yang di depan, ada yang di akhir. Intinya itu dua-duanya itu kita bikin curah ide dari anak kayak Bu Fatma tadi. Cluenya sudah, Bundaris mau besok itu mau belajar ini. Anak-anak gimana? Mau apa? Si A. Itu Bu bebek, ini kata, iki ayam. Oh, akhirnya dikelompokkan kaki 2, kaki 4. Terus cari kesepakatannya. Oh, dengar besok ini ya, oke? Sepakat. Oke, itu jalan. Tapi bisa juga ditaruh di hari Senin. Nah itu tergantung kesiapan gurunya juga kan. Kadang itu Senin depan atau belakang ininya gak anu kan kadang ya susah gitu loh. Jadi itu tergantung pembiasaan. Kalau Bu Fatma kan di depan. saya di awal. Di awal ya. Kalau saya itu besoknya itu tak sonding. Besok ini Soalnya kalau saya naruhnya di akhir, misalnya hari Jumat kan waktunya sempit ya. Secara logika maksudnya kan sering ke acara sempit jam 10 itu habis sholat ngaji itu sempit kan ya, dan untuk memancing ide anak yang cemerlang lagi kalau ditaruh di akhir itu kemungkinan konsentrasinya anak itu ya Bu Liza, menurut saya itu sudah lumayan capek anak-anak kan ketika dari pagi sudah kegiatan-kegiatan, kemudian kita memancing ide yang segar lagi itu sulit. Jadi ketika Senin pagi anak-anak masih semangat, masih seger, nah itu baru dipancing otaknya mereka seperti itu. nggak apa-apa sih Bu, jadi tergantung kesiapan ibu sama melihat kondisi anak. Jadi memang pembiasaannya seperti itu, lebih bagus lagi. Itu kan tergantung kesiapan guru dan murid ya. Jadi kita itu fleksibel mau seperti apa. Yang penting itu kita bikin perencanaan itu benar-benar yang anak-anak itu ya terlibat langsung. Oh, waktu saya bukan aja. Oh, sampai jam 1. Teman-teman, Terus ini loh. boleh dari hasil paparan hari ini yang saya sampaikan, benar-benar boleh merefleksikan diri mungkin dengan tempat baik berpotensi ya. Silakan. Terima kasih. Hari ini sudah berbagi sering kita belajar. Sebelum refleksi saya menambahkan bentar. Iya.
dari kemitraan itu kita tidak harus mendatangkan orang tua, tidak harus kita bekerja sama dengan pihak lain. Dengan kita lihat di materi itu, contoh kalau kita kemarin materi tentang Bung itu kan kebetulan KBA itu kan dua kata senjata, itu kan bermacam-macam senjata. Andai kata kita nggak bisa buat karena KBA ya susah kalau KBA, jadi orang tua yang membuat di rumah, ya itu kemitraan itu bisa dengan kardus itu. Kalau PKB mungkin bisa memberitahu orang tua untuk membawakan itu, jadi kelihatan proyeknya di sini. Jadi intinya kemitraan itu tidak harus dengan melibatkan orang tua datang ke sini, tidak dengan memberitahu orang tua untuk membawakan itu sudah suatu kemitraan. Menambah Iya, ada di bekerja sama ada di ya. Iya, karena kan fleksibel. Iya, Yang fleksibel tergantung yang tidak tergantung apa ya, perencanaan kita. Jadi ya itu termasuk ya kan kalau KBA kan memang belum Kalau untuk KBA itu proses akhir, tidak dari proses awal. Oke. Karena mengingat juga usianya tidak memungkinkan untuk menekuk dan mengedit. Kalau untuk hasil akhir itu bisa. Nah, kalau untuk TK itu kan dari bahan awal sampai akhir jadi itu bisa, karena kan juga tangannya juga sudah lemas dan kemampuan berpikirnya juga sudah pas. Terima kasih. Oh iya, silakan dengarkan dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan bertambah ilmu. Demikian tadi paparan dari saya. Terima kasih Bunda-Bunda atas kerjasamanya mau mengikuti kegiatan pelatihan penyembasan pedagogi. Terima kasih, semoga ilmunya membawa manfaat.